Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rezeki dari kelas 1B Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mewawancara salah satu tokoh agama yang berada di lingkungan sekitar saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Mukhlisin MPD dengan narasumber yang bernama Bapak Sobani. Sebelumnya saya meminta maaf karena telah mengganggu waktu Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Yang pertama, saya ingin mengajukan kepada Bapak beberapa pertanyaan mengenai pendidikan Islam. Yang pertama, bagaimana pengertian pendidikan Islam menurut Bapak sendiri? Ya, terima kasih. Baiklah, pendidikan merupakan suatu hak asasi manusia, hak dasar manusia, seperti yang dikutip di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu menunjukkan bahwa perintah yang pertama diajukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada kita untuk membaca. Nah, pengertian membaca di sini luas. Ada membaca ayat-ayat Allah dan ada membaca kalam-kalam Allah. Dari ayat itulah maka pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita, terutama pendidikan agama Islam, ya, karena kita semua terlahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, sebagai bekal hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai sandaran hidup bagi seseorang agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua yaitu cakupan atau ruang lingkup materi pendidikan Islam itu sendiri seperti apa dan apa saja, Pak? Ya, namanya ruang lingkup pendidikan agama Islam, ya tentu yang diajarkan, yang diberikan tentang dasar-dasar agama yang meliputi pertama pendidikan akidah dan akhlak, kemudian tentang ibadah syariah, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, diajarkan juga tentang sejarah atau tarikh Islam, tentang perjuangan para nabi-nabi dan rasul, ya, terutama nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak beliau lahir sampai wafat dan sampai akhir zaman nanti. Yang keempat, cakupannya adalah pendidikan Al-Quran dan hadits, supaya anak-anak kita atau generasi muda kita paham, mengerti, dan dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadits. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan hadits merupakan penjabaran dari Al-Quran tentang sesuatu hal yang tidak dijabarkan secara luas di dalam Al-Quran. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya adalah objek pendidikan Islam itu
mengenai siapa saja? Ya, seperti yang saya ucapkan tadi, saya sampaikan tadi bahwa sejak lahir manusia itu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Maka jelas bahwa objek atau sasaran daripada pendidikan agama Islam adalah anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak-anak kita tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang Allah, tidak mengerti tentang Islam, ya, maka yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil mahsyar nanti adalah kedua orang tuanya. Jadi sekali lagi, sasaran atau objek daripada pendidikan agama Islam adalah anak-anak kita, generasi-generasi kita. Itu. Terima kasih Pak. Yang keempat, pentingnya pendidikan Islam bagi objek itu sendiri seperti apa? Ya. Tanpa ilmu manusia akan buta. Tanpa agama manusia akan binasa. Maka pentingnya pendidikan agama bagi kita atau bagi seseorang atau bagi objek adalah agar orang tersebut, objek tersebut dapat mengarungi kehidupannya baik di dunia dan akhirat dengan penuh cahaya, dengan bimbingan Allah, dengan bimbingan Rasulullah, dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan agama. Jangan sampai kita hidup tanpa ada pedoman, sehingga hidup kita tidak jelas dan pada akhirnya nanti akan menimbulkan kesengsaraan yang sangat abadi. Jadi agama wajib, agama penting bagi kita agar dapat menjalankan hidup ini dengan penuh cahaya dan kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu manfaat pendidikan Islam bagi individualisme dan masyarakat itu seperti apa? Ya. Kalau setiap individunya sudah dibangun, sudah dididik, sudah digembleng dengan agama yang kuat, maka secara tidak langsung berarti kita telah membangun, mendirikan tonggak-tonggak atau pilar-pilar bangsa dan pilar-pilar masyarakat. Apabila kuat generasi mudanya, maka kuatlah suatu bangsa dan negara. Sebaliknya, apabila lemah generasi mudanya, maka hancurlah sebuah negara dan bangsa. Yang dimaksud kuat dan lemah di sini adalah kuat dan lemah di dalam keagamaannya. Sehingga dari sesuatu yang kecil dibangun dari setiap individu, kemudian satu keluarga, kemudian satu lingkungan, dan pada akhirnya kepada seluruh warga masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tahu bahwa generasi muda adalah tiangnya negara. Jika kuat generasi mudanya, maka tegaklah suatu bangsa dan negara. Tapi jika lemah generasi mudanya, maka lemah pula atau hancurlah suatu bangsa dan negara. Demikian. Terima kasih atas penyampaiannya. Semoga ilmu yang Bapak tadi sampaikan bermanfaat, terutama bagi saya, khususnya bagi teman-teman semua yang melihat dan menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.